Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan kita semua mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, bertemu kembali dengan Ibu di sini akan memberikan materi video pembelajaran tentang pengajaran kelima bahasa Sunda, yaitu temanya wirausaha. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan mengenai wawancara. Yang kedua, anak-anak bisa menyusun kata tanya untuk wawancara. Terus yang ketiga, anak-anak bisa menggunakan istilah perdagangan di dalam membuat kalimat. Terus yang keempat, anak-anak bisa menyusun kalimat bilangan. Yang kelima yaitu anak-anak bisa mengartikan peribahasa. Bahasan yang pertama yaitu wawancara. Wawancara itu yaitu kegiatan tanya jawab antara yang diwawancara dengan pewawancara. Yang diwawancara itu narasumber. Nah, tujuannya untuk mengumpulkan informasi. Nah, orang yang diwawancara itu disebut informan atau narasumber. Wawancara bisa dilaksanakan dengan cara bertemu langsung dengan orangnya atau bisa melalui telepon. Nah, ada juga ada tiga macam wawancara. Yang pertama, wawancara wartawan. Tahu ya, wartawan itu yang mencari atau meliput berita yang akan nanti dituliskan di dalam media, biasanya koran ya, atau disiarkan di televisi. Nah, wawancara wartawan yaitu kegiatan wawancara yang dilaksanakan oleh wartawan. Tujuannya tadi untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan warta atau berita. Yang selanjutnya yang kedua yaitu wawancara panalungtikan atau penelitian, yaitu wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti. Tujuannya untuk mengumpulkan data sebagai bahan olahan, yang seperti kemarin Ibu tugaskan ya untuk membantu Bu Azmi kemarin itu sebagai data olahan untuk penelitian. Nah, yang ketiga wawancara lamaran gawe atau lamaran kerja, yaitu wawancara perusahaan dengan calon karyawan baru. Nah, di dalam prakteknya wawancara itu kita bisa mencatat informasi penting, bisa direkam atau dipoto. Kalau kita mengadakan kegiatan wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memastikan informasi apa saja yang akan dikumpulkan. Yang kedua, menentukan siapa yang akan diwawancara sebagai narasumbernya. Terus yang ketiga, menentukan kapan waktu dan di mana tempat akan dilakukan wawancara. Terus yang kelima, menyusun pedoman wawancara seperti yang kalian sudah ketahui ya. Dalam menyusun kata tanya itu ada 6 rumus. Kalau yang sudah biasa literasi itu sudah terbiasa 5W tambah 1H ya. Nah, yaitu what atau artinya apa, who siapa, when kapan, where di mana, why kenapa, dan how bagaimana. Nah, bahasan selanjutnya yaitu kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini yaitu kalimat yang digunakan untuk menanyakan suatu hal, barang, atau keadaan seseorang untuk mendapatkan jawaban. Nah, kalimat tanya ini di sini biasanya diakhiran oleh tanda tanya atau simbol tanda tanya dan memakai kecap atau kata tanya, diantaranya saha itu siapa, ku itu oleh ya, kalau ku saha jadi oleh siapa, ti saha dari siapa, ka saha
mau ke siapa gitu. Itu menanyakan seseorang, Allah Subhanahu wa taala, pangeran itu ya, Tuhan, terus malaikat dan jin. Terus ini di sini mana misalkan nu mana, yang mana, di mana, ti itu dari ya, dari mana, ka mana, ke mana ya. Ini untuk menanyakan pilihan dan tempat. Terus naon itu siapa, naon itu apa ya, apa. Nah, naon apa, ti naon, dari apa, karena naon, naik apa, karena naon ya. Nah, naon sababna, apa sebabnya. Untuk menanyakan hal, barang, alat, dan kelakuan seseorang. Terus kumaha artinya bagaimana, untuk menanyakan cara atau keadaan. Sabaraha itu berapa, dan sakumaha itu segimana. Pikeun jadi untuk menanyakan harga, jumlah atau bilangan. Nah, di sini bahasan selanjutnya yaitu istilah perdagangan. Ada macam-macam istilah dalam perdagangan, diantaranya yang pertama ekspor, artinya dijual ke luar negeri. Impor, didatangkan dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Dadasar, menggelar ya, dan mengatur barang dagangan. Terus yang keempat emper itu bagian toko atau warung, baik di depannya atau di belakangnya yang tidak tertutup oleh bilik ya, atau bambu. Nah, di sininya untuk untuk berteduh. Nah, terus ada los itu bangunan panjang yang tidak memakai tutup ya, bilik, jadi terbuka. Di sini fungsinya untuk menyimpan barang dagangan. Terus ada ngembrek itu dagangan yang tidak laku ya. Nah, terus ada pedagang itu penjual ya. Nah, terus pasar tempat jual beli ya. Terus yang rugi artinya ngajual dagangan yang tidak mendapat untung. Untung artinya ngajual dagangan yang mendapat yang mendapat untung atau lebih ya dari modal. Terus toko tuh warung gede, biasanya ada di pinggir jalan gede dan menjual macam-macam dagangan. Terus warung, kalau warung itu bangunan tempat dagang, biasanya lebih kecil dari toko. Masih dalam istilah perdagangan, ada agen itu wakil seseorang, orang atau perusahaan yang dipercaya mewakili dalam berdagang. Terus modal itu uang yang dipakai untuk pertama kali dalam usaha dagang. Balantik artinya dagang kecil-kecilan. Balik jenis artinya balik modal, jadi tidak punya untung. Bati artinya keuntungan dalam berdagang. Harga itu ya harga, jadi penetapan suatu barang yang diuangkan. Terus komisi artinya buruh barang jual. Komisi itu keuntungan ya yang dari barang yang dijual ya, yang biasanya jumlahnya besar. Terus merek dagang artinya ngaran suatu barang dagangan. Ngaran itu nama ya, nama suatu barang dagangan. Nah, banyak lagi ya istilah-istilah dalam perdagangan. Ini hanya Ibu contoh-contohnya saja. Bahasan selanjutnya yaitu kalimah bilangan. Sebelum membahas kalimah bilangan, ada kecap bilangan. Kecap bilangan itu kecap yang menunjukkan tentang jumlah. Nah, di sini macam-macam kecap bilangan. Ada kecap bilangan satuan ya, seperti 1, 2, 3 sampai 10. Terus ada kecap bilangan puluhan, 11, 12 sampai ke 20. Terus ada kecap bilangan ratusan, seperti 100, 200 ya sampai 1000.
Nah, antara 20 sampai 30 itu diucapkannya 21, 22. Nah, adapun 21 itu ada istilah lainnya yaitu salikur, 22 dua likur. Nah, 25 itu disebutnya 5 likur atau 20 itu salawe ya disebutnya. Nah, sampai 29 disebutnya salapan likur. Nah, ini biasanya ini istilah dalam bulan suci Ramadan ya kalau taraweh. Terus yang bilangan 12 disebutnya selusin. Bilangan 60 disebutnya sewidak ya. Nah, baru kalimat bilangan. Kalimat bilangan itu kalimat yang caritaan itu predikatnya berupa kecap bilangan. Contohnya di sini dalam kalimat itu sepatunya dua rampasan itu dua pasang. Nah, dua pasang di sini menunjukkan kalimat bilangan. Nah, terus jumlah siswa sakelasna 35 orang. 35 orang itu menunjukkan kalimat bilangan. Punten bahasa Sundana salapan. Nah, salapan di sini menunjukkan kalimat bilangan. Bahasan selanjutnya yaitu paribasa. Paribasa itu ungkapan kalimat yang susunan kecapnya itu sudah ada patokannya. Maksudnya di sini sudah jelas, biasanya mengandung arti sebagai perbandingan, yaitu ini diumpamakan sebagai siloka itu perumpamaan dalam kehidupan manusia ya. Nah, peribahasa itu umpamanya biasanya banyak dikait-kaitkan dengan budaya, pertanian, seni ya, bujangga itu sastra dan sebagainya. Nah, beda dengan paribasa ada yang disebut juga babasan. Kalau babasan itu kumpulan kecap atau kecap kantetan yang pada umumnya mengandung arti pinjaman ya. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia mah panjang dengen, jadi panjang tangan, terus hampang birit, kalau itu babasan. Nah, di sini ada contoh paribasa. Paribasa contohnya di sini Ibu hanya mengambil 3 contoh saja ya. Kalau yang lebih kalian lebih banyak referensinya, kalian boleh baca-baca lagi di buku Pangrumat Bahasa Sunda kelas 6 halaman 66. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, dagang pedak ke Cirebon, artinya dagang barang ke tempat yang pembuatan aslinya atau tempat asalnya. Misalkan kalian dagang dodol ke Garut, jadi tempat pembuatan dodol itu kan asalnya dari Garut. Nah, kalian misalkan dagang dodolnya ke tempat asalnya yaitu Garut. Terus yang kedua, dagang oncom merancatan emas, artinya modal dagangnya gede tapi yang dijual untungnya sedikit. Terus mata dijual ke pedak, malaweng itu artinya melamun sampai dia tidak hafal dengan orang yang dihadapinya. Nah, itu saja video materi pelajaran bahasa Sunda kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk kalian tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya, supaya corona terutama di Indonesia ini cepat hilang ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan bertemu kembali ya di sekolah, dan kita diberikan kesehatan semuanya ya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.